Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi channel Neoprint Duta Promo ini. Sobat Neoprint, sablon kaos dengan teknik DTF atau Direct Transfer Film merupakan teknik sablon digital yang relatif baru. Teknik sablon DTF ini menggunakan tinta khusus DTF yang dicetak di atas lembaran film transfer yang kemudian dipres panas menggunakan mesin pres kaos, dengan bantuan bubuk lem yang dilumerkan sebagai perekatnya. Teknik sablon DTF yang mulai diluncurkan, terutama di Indonesia, pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 ini menjadi teknik sablon yang populer saat ini. Tidak hanya karena hasil warnanya yang tajam, di sisi lain, prosesnya yang simpel dan cepat, bahkan tanpa proses cutting, juga menjadi daya pikat yang kuat bagi pelaku usaha sablon dan konsumen. Apalagi teknik sablon DTF ini juga dapat mendukung jumlah produksi minim, bahkan satuan, dengan harga yang tidak semahal dengan teknik sablon manual, maka menjadi alternatif pilihan yang makin diminati. Sablon dengan teknik DTF ini merupakan terobosan cetak sablon digital yang baru saat ini, setelah sebelumnya diantaranya ada teknik DTG dan sublim. Prosesnya sedikit berbeda dengan DTG yang bisa dicetak langsung pada bahan kain atau kaosnya, namun mirip dengan proses sablon teknik sublim yang terlebih dulu dicetak pada media transfer. Seperti pada teknik sublim, sablon dengan teknik sablon DTF ini desainnya juga dicetak terlebih dahulu pada media transfer, baru kemudian dipres dengan mesin pres panas untuk kaos. Teknik sablon DTF hampir sama dengan teknik menggunakan tinta sublim yang bisa diterapkan pada berbagai jenis bahan, mulai dari polyester atau higet, berbagai jenis katun, bahkan juga bisa diterapkan pada jenis bahan kanvas atau drill, serta bahan lainnya yang tahan terhadap panas. Jika pada teknik sublimasi menggunakan kertas transfer sebagai media transfer ke bahan yang akan disablon, maka pada teknik DTF menggunakan film transfer, atau istilah lainnya plastik transfer, yang dicetak dengan desain yang diinginkan menggunakan tinta DTF. Cara mencetaknya pun juga harus di-mirror atau terbalik. Pada teknik sablon DTF ini, tahapannya relatif panjang. Sekilas prosesnya dapat diringkas menjadi 5 tahap sebagai berikut. Tahap pertama adalah mendesain gambar atau tulisan yang akan disablon pada kaos atau bahan kain lainnya. Proses desain ini sangat berkontribusi dalam menentukan ketajaman gambar atau tulisan, dengan kombinasi warna yang sesuai, antara warna desain dengan warna kaos atau bahan yang akan disablon. Desain dibuat dengan format PNG atau TIFF. Tahap kedua adalah proses pencetakan gambar pada film transfer. Pencetakan harus dengan tampilan terbalik atau mirror. Warna cetak pada teknik sablon DTF ini sebanyak 5 warna tinta DTF, yaitu CMYK Flash W. Selain 4 warna, cyan, magenta, yellow, dan black, juga dengan tinta white atau putih yang berada pada posisi terakhir. Tentu saja software printer yang digunakan adalah yang bisa menggunakan tinta putih, misalnya Acrolite. Tahap ketiga adalah penaburan bubuk lem sablon atau adhesive powder. Lem ini ada pula yang menyebut dengan nama lem DTF, tepung DTF, dan aneka nama lainnya. Setelah ditaburi bubuk lem sablon secara merata, dilanjutkan dengan pelumeran atau pelelehan bubuk lem tersebut dengan memanaskannya menggunakan oven. Jika menggunakan mesin printer DTF yang tidak terpadu dengan mesin penabur bubuk lem sablon dan mesin oven, maka proses penaburan bubuk lem dapat ditaburkan secara manual dan dilumerkan dengan pemanasan menggunakan hot gun. Namun, pelumeran menggunakan mesin oven akan lebih baik, karena bubuk lem dapat lumer atau meleleh merata di semua bagian film transfer yang tercetak. Tahap keempat adalah proses pengepresan pada kaos atau bahan kain lainnya. Sebaiknya film transfer yang telah di oven tersebut ditunggu dingin terlebih dahulu sebelum dipres. Umumnya, mesin pres kaos disetting atau diatur dengan suhu sekitar 165 derajat, dengan durasi atau waktu pres sekitar 10 detik. Setelah alarm atau bel durasi atau waktu pada mesin pres kaos berbunyi, maka proses pres dapat dihentikan atau dibuka. Jika hasil sablon ditunggu oleh konsumen,
maka kaos yang telah dipres dapat diangin-anginkan atau dikibas-kibaskan, bisa juga dikipasi agar segera dingin. Tahap kelima adalah membuka atau mengelupas film transfer. Setelah hasil presnya dingin, maka film transfer dapat dikelupas atau dilepas sehingga hanya tinta yang tertinggal sesuai dengan warna desainnya. Untuk memperkuat daya lekat tinta pada kaos atau bahan yang disablon, maka hasil sablon yang telah dikelupas film transfernya dapat dipres kembali di mesin pres kaos. Dengan durasi yang lebih cepat dari durasi pres sebelumnya, maka jadilah sudah sablon kaos dengan teknik DTF. Hasilnya lebih natural, tajam, cerah, pekat, dan elastis. Berikut ini proses sablon teknik DTF dengan desain lainnya, yang tahapannya tidak berbeda dengan sebelumnya. Setting atau pengaturan suhu dan waktu untuk mesin pres kaos disesuaikan dengan karakter bahan yang akan disablon. Jika merasa ragu dengan angka setting suhu dan waktu, maka setelah dibuka mesin presnya, film transfer dapat dicoba sedikit untuk dikelupas. Jika sekiranya masih sulit dikelupas, maka dapat dicoba pres kembali dengan waktu yang tidak lama. Namun jika sudah memadai atau dapat dikelupas dengan mudah, maka kaos atau bahan yang telah dipres bisa diletakkan di tempat yang disediakan menunggu hingga kondisinya menjadi dingin. Setting atau pengaturan suhu dan durasi tersebut hanya berupa angka kisaran, tidak dapat ditentukan angkanya secara persis. Setiap merek mesin pres kaos memiliki standar atau kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan panas, bahkan mesin yang sudah lama digunakan dapat mencapai standar atau tingkat panas yang berbeda. Begitu pula dengan kebiasaan atau standar setiap orang yang menjalankan mesin, juga memiliki perkiraan suhu dan durasi pres yang berbeda-beda untuk mencapai hasil yang dinilainya lebih baik. Karena itu, memahami karakter mesin pres kaos yang digunakan, serta pengalaman kerja mengepres kaos, menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung hasil sablon DTF yang lebih baik. Sablon dengan teknik DTF ini mampu menampilkan gambar atau tulisan glossy atau mengkilat, terkesan licin, dan serta tampak mengandung unsur plastik. Hasil cetaknya cukup detail atau dengan gambar dan warna yang jernih, sehingga sangat mendukung untuk sablon logo atau gambar ukuran kecil. Jika diraba, hasil sablon teknik DTF ini relatif sama dengan sablon teknik manual, karena memang tintanya yang menempel langsung dengan kekuatan dari bubuk lem sablon yang dilelehkan. Sablon dengan teknik DTF ini dapat menjadi pilihan strategis bagi konsumen yang ingin hasil sablon yang cepat, warnanya yang tajam, cerah, solid, atau pekat, serta lentur atau tidak mudah retak dan tidak mudah luntur. Sablon DTF hasilnya cukup elastis atau lentur karena tintanya cenderung mengandung tinta rubber, terasa halus jika diraba, tahan dengan tarikan, dan relatif kuat dicuci, disikat, serta disetrika. Apalagi jika proses mencucinya dan menyetrikanya dengan cara dibalik, atau gambar berada di bagian dalam, maka hasil sablon dengan teknik DTF ini makin menjanjikan mampu bertahan lama.